Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Teka-teki kematian Brigadir J terkuak, mirip kasus penembakan Laskar FPI di kilometer 50. Teka-teki kematian anggota polisi Brigadir J semakin terang benderang. Skenarionya bahkan sangat mirip dengan kasus pembunuhan Laskar FPI di kilometer 50, yaitu adanya peristiwa tembak-menembak. Kejadian penembakan di KM 50 ini menewaskan 6 Laskar FPI atau Front Pembela Islam pada akhir Desember 2020 di tol Jakarta Cikampek. Namun hasil penyelidikan membuktikan bahwa dalam kasus kematian Brigadir J tidak ada peristiwa tembak-menembak. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Publik semakin curiga, bisa saja dalam peristiwa KM 50 juga tidak ada peristiwa tembak-menembak, melainkan hanya skenario untuk menutupi fakta sebenarnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Verdi Sambo menjadi tersangka keempat dalam kasus ini. Tim Sus menetapkan saudara FS sebagai tersangka, kata Listio saat jumpa pers di Gedung Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 9 Agustus 2022. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Selain ramai dibahas karena berstatus tersangka atas tewasnya Brigadir J, tidak sedikit pula publik yang mengaitkan sosok Verdi Sambo dengan kasus KM 50, bahkan sampai jadi trending topik di Twitter. Lalu, apa hubungan Verdi Sambo dengan kasus penembakan di KM 50 yang menewaskan 6 Laskar FPI itu? Pada kasus KM 50, Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam menangani kasus tersebut. Sebelum akhirnya ia dimutasi menjadi Patian Mapolri beberapa waktu lalu. Ia melakukan pengawasan dan analisis bersama Divisi Propam Polri. Saat menangani kasus tersebut, Verdi Sambo mengerahkan sebanyak 30 anggotanya untuk mengungkap fakta dari perkara yang terjadi pada 6 Desember 2020 itu. Verdi Sambo menegaskan keterlibatan Divisi Propam dalam kasus ditembaknya 6 anggota Laskar FPI bukan karena indikasi pelanggaran, namun bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum. Kasus KM 50 berakhir dengan sidang putusan majelis hakim yang memvonis kedua terdakwa bebas, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin.
Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga membuat korban meninggal dunia. Namun, kedua terdakwa tidak dijatuhi hukuman dengan alasan menembak untuk membela diri. Hal ini seperti disampaikan dalam pledoi atau nota pembelaan kuasa hukum. Dalam kasus KM50, Bareskrim Polri juga menetapkan 6 anggota Laskar FPI yang tewas dalam baku tembak di tol Jakarta Cikampek sebagai tersangka. Namun, status tersangka ke-6 Laskar FPI itu menjadi gugur setelah polisi menghentikan kasus dugaan penyerangan tersebut. Lalu, mantan juru bicara Habib Rizik, Damai Harilubis, menyoroti perkara kematian Brigadir J di kediaman Verdi Sambo. Ia berharap Polri tidak terburu-buru dalam proses penyidikan kasus tersebut. Ia juga sempat mengatakan, semua proses penyelidikan perlu dilakukan secara profesional dan terbuka, agar tidak menimbulkan kejanggalan di mata publik. Terlebih, jangan korban yang meninggal dunia justru dinyatakan menjadi tersangka, seperti awal peristiwa anggota Laskar FPI yang tewas ditembak di tol kilometer 50. Cikampek, Jawa Barat, kata Damai dalam keterangannya. Oleh karena itu, Damai Lubis meminta Polri membuka proses penyidikan agar kepastian hukum benar-benar terwujud. Menurutnya, ada banyak keganjilan informasi yang berkembang di publik, termasuk pemberitaan terkait kronologi peristiwa hingga menewaskan Brigadir J. Damai juga mengingatkan jangan sampai pelaku penembakan bisa bebas dengan dalih melindungi diri saat insiden itu terjadi. Pada saat kejadian, tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga, maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Kami tidak boleh. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan. Kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar. Ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak, sudahlah yang mengatur ini semua akan terungkap.